Anda ingat nggak tim sepak bola Islandia di Euro 2016? Oh iya, yang bikin kejutan itu ya? Betul. Mereka kan datang kayak entah dari mana gitu, peringkat 131 dunia, tapi kok bisa bikin tim-tim raksasa kerepotan? Apa coba rahasianya? Menarik itu pertanyaannya. Nah, ini nyambung nih. Soalnya kan banyak organisasi mikirnya, yaudah kumpulin aja orang-orang paling pinter. Pasti otomatis jadi tim super, gitu kan? Asumsi umumnya gitu. Tapi seperti yang kita lihat di bab 9 materi Anda ini, seringkali hasilnya malah ya mengecewakan. Betul sekali. Jadi yuk kita bedah bareng nih, apa sih yang sebenarnya bikin sebuah tim itu sukses? Maksudnya di luar sekedar kumpulan individu cerdas aja. Kita akan coba kupas konsep kecerdasan kolektif. Nah, itu poin yang krusial banget. Penelitiannya Anita Woolley soal kecerdasan kolektif atau faktor C, itu nunjukin kalau kecerdasan tim itu ya bukan sekedar rata-rata IQ anggotanya dijumlahin. Oh, bukan sekedar penjumlahan IQ ya? Bukan. Ada dinamika lain yang jauh lebih berpengaruh ternyata. Ini bukan soal siapa yang paling pintar di ruangan itu, tapi lebih ke gimana kecerdasan-kecerdasan itu berinteraksi. Interaksinya ya? Iya, interaksinya dan menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar individu-individu itu. Oke, mari kita dalami lagi nih. Jadi kalau bukan IQ individu, terus apa dong kuncinya si kecerdasan kolektif ini? Nah, riset Woolley itu nemuin dua faktor utama yang cukup mengejutkan sebenarnya. Apa tuh? Pertama, rata-rata sensitivitas sosial anggota tim. Jadi, kemampuan mereka buat ngebaca emosi, kondisi mental satu sama lain gitu. Sensitivitas sosial, oke. Yang kedua? Yang kedua, distribusi giliran bicara yang merata. Ternyata, tim yang paling cerdas itu bukan yang didominasi sama satu atau dua orang yang paling vokal. Oh ya? Bukan yang paling banyak ngomong. Bukan. Tapi justru di mana semua suara itu punya ruang buat didengar, buat berkontribusi. Wah, menarik. Jadi semua orang bisa ikut ngomong gitu ya? Persis. Sensitivitas sosial itu kan bikin anggota tim jadi bisa lebih paham perspektif orang lain, terus ngeresponnya juga lebih efektif. Iya. Nah, kalau giliran bicara yang merata, itu mastiin semua ide, semua informasi bisa muncul ke permukaan. Nggak kelelep sama dominasi segelintir orang aja. Masuk akal. Jadi dua hal ini ya yang bangun faktor C tadi, kapasitas kolektif tim buat mecahin masalah. Betul. Dan ini kan sering banget kelewat ya dalam proses rekrutmen. Fokusnya cuma ke CV mentereng aja, pengalaman kerja, gitu kan? Bener juga. Tapi, bukannya logis ya mikir kalau ngumpulin banyak bintang, banyak talenta hebat, pasti hasilnya luar biasa. Kenapa riset malah bilang sebaliknya, ada efek terlalu banyak talenta katanya? Nah, ini dia paradoksnya. Menarik banget. Logika makin banyak bintang makin bagus, itu ternyata ada batasnya. Ada batasnya? Iya. Riset kayak yang dilakuin Hildred ke tim eksekutif, itu nunjukin tim yang isinya terlalu banyak individu berstatus tinggi, para pemimpin gitu, malah cenderung kurang kooperatif. Oh, malah nggak kooperatif? Iya. Mereka jadi terlalu sibuk bersaing status satu sama lain, jadinya susah buat berbagi informasi penting. Wah. Terus ada juga studi Groisberg soal analis Wall Street. Ini kan orang-orang yang insentifnya individual banget ya. Nah, kinerja timnya itu naik bagus. Tapi begitu persentase bintang yang ngelewatin batas tertentu, sekitar 45-70%, kinerjanya malah turun drastis. Wow, jadi beneran ada titik jenuhnya ya? Komposisi tim bisa ngalahin akumulasi talenta individu dong berarti? Bisa banget. Contohnya di olahraga kayak tim basket Miami Heat yang ada LeBron, Bosh, Wade itu kali ya. Mereka kan awalnya terseok-seok juga tuh. Tepat, contoh bagus itu. Mereka baru bisa juara setelah ada penyesuaian dinamika tim. Bukan cuma ngandelin nama besar doang. Kenapa bisa gitu ya? Kok bintang banyak malah jadi masalah? Penyebabnya seringkali, yaitu tadi, konflik status internal, rebutan pengen dominan, akhirnya koordinasinya jadi jelek. Oh, jadi pada pengen nunjukin diri sendiri gitu ya? Iya, setiap bintang pengen bersinar sendiri, bukan bikin timnya bersinar bareng-bareng. Fokusnya jadi salah. Ini pelajaran penting banget. Komposisi tim yang seimbang dan kemampuan interpersonal itu seringkali lebih penting daripada sekedar daftar nama bintang. Status tadi bikin koordinasi lebih jelas, tapi kayaknya ini bisa jadi pedang bermata dua juga ya? Betul sekali. Hierarki itu persis kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, oke lah, bisa bantu ngasih struktur, ngurangin rebutan status. Iya. Tapi di sisi lain, kalau terlalu kaku, wah itu bisa bahaya banget. Contohnya? Contoh paling dramatis mungkin tragedi Everest tahun 1996 ya.
Timnya Rob Hall sama Scott Fisher itu. Iya. Isinya kan pendaki kelas dunia semua. Oh ya, yang di film itu kan? Iya, Iya, iya. tapi karena hierarkinya terlalu kaku, komunikasi yang vital itu malah jadi mampet. Orang jadi bukan cuma takut ya, tapi ada asumsi kalau pemimpin pasti tahu yang terbaik. Jadi nggak berani ngomong kalau ada keraguan gitu. Rendan, betul. Jadi keraguan atau informasi penting dari anggota tim, terutama yang junior atau Sherpa, itu nggak tersampaikan atau nggak didengerin sama pemimpinnya. Fatal akibatnya. Ironis banget ya, padahal isinya ahli semua. Nah, risetnya Adam Galinsky soal tim pendaki Everest dari berbagai budaya juga nemuin hal serupa. Tim dari budaya yang sangat hierarkis emang lebih sering sampai puncak. Oh, lebih sukses dong. Eits, tunggu dulu. Tapi harganya mahal. Mereka juga nyatet lebih banyak korban jiwa. Astaga, jadi efisiensi semu dari hierarki itu bisa datang dengan resiko keselamatan yang fatal ya, kalau komunikasi dan keterbukaan dikorbanin ya. Persis. Ini nunjukin kalau struktur aja nggak cukup. Tapi gimana struktur itu dijalanin, gimana komunikasi ngalir di dalamnya, itu kuncinya. Kejelasan peran emang penting, tapi harus diimbangin sama rasa aman psikologis. Biar semua orang berani ngomong, apalagi kalau ada potensi bahaya atau perbedaan pendapat yang krusial. Oke, paham. Nah, jadi dengan semua wawasan ini, gimana dong caranya kita secara praktis bisa bangun tim yang lebih efektif? Tim yang benar-benar cerdas secara kolektif gitu? Ada beberapa area kunci nih yang bila kita perhatikan. Pertama, jelas waktu rekrutmen dan pembentukan tim. Oke, pas milih orang ya. Iya, jangan cuma silau sama talenta individunya aja. Perhatiin juga keterampilan interpersonal, sensitivitas sosial tadi, kemampuan komunikasi, empati. Kalau timnya multinasional, wah, kecerdasan budaya jadi penting banget. Jadi nggak cuma skill teknis ya? Betul. Pikirkan juga komposisi tim secara keseluruhan. Gimana kira-kira individu-individu ini bakal berinteraksi nanti? Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua? Kedua, manajemen interaksi di dalam tim itu sendiri. Kita perlu secara sengaja nyiptain kondisi biar semua anggota merasa aman buat nyumbang ide, buat ngomong. Caranya gimana tuh? Misalnya bisa pakai teknik kayak brainwriting. Jadi nulis ide dulu sebelum diskusi. Atau ya simpel aja, minta pendapat semua orang secara bergiliran di awal rapat sebelum diskusi terbuka dimulai. Biar nggak langsung didominasi sama yang biasa ngomong. Oh gitu ya, biar semua kebagian ngomong di awal. Iya. Terus, penting juga buat netapin aturan main yang jelas buat pengambilan keputusan. Biar nggak ada kebingungan atau konflik nantinya. Oke, masuk akal. Nah, peran pemimpin di sini pasti sentral banget ya? Krusial. Banget. Pemimpin itu megang kunci buat ngebuka atau malah nutup potensi kecerdasan kolektif timnya. Terus pemimpin yang bagus itu harus gimana? Yang paling penting, menurut riset ini, pemimpin itu perlu nunjukin kerendahan hati intelektual atau intellectual humility. Kerendahan hati intelektual, maksudnya gimana tuh? Bukan rendah diri kan? Bukan rendah diri, tapi lebih ke kesadaran bahwa dia itu nggak punya semua jawaban. Ada kemauan buat dengerin orang lain, berani ngakuin kalau salah, dan secara aktif mengundang perbedaan pendapat sama kritik yang membangun. Jadi malah minta dikritik gitu? Iya, secara konstruktif tentunya. Pemimpin kayak gini tuh nggak ngerasa terancam kalau ada ide bagus dari anggota timnya. Justru dia lihat itu sebagai aset buat tim. Dia nyiptain lingkungan di mana ide terbaiklah yang menang, bukan ide dari orang yang jabatannya paling tinggi. Wah, keren banget itu. Jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan bab 9 ini, bangun tim impian itu ternyata jauh lebih kompleks ya daripada cuma ngumpulin orang-orang hebat. Jauh lebih kompleks. Justru faktor-faktor kayak kualitas interaksi sosialnya, distribusi kontribusi yang merata, kemampuan ngelola ego dan status, plus kepemimpinan yang rendah hati dan memfasilitasi, itu yang jadi penentu utama ya. Betul sekali. Jadi ya, perusahaan atau kelompok manapun perlu secara sadar ngerancang dan melihara lingkungan yang bikin kecerdasan kolektif ini bisa tumbuh. Dan penting juga buat kita ingat ya, dinamika ini tuh nggak cuma relevan buat tim kerja formal atau proyek gede aja loh. Oh ya? Iya, ini tuh terjadi tiap hari dalam interaksi kelompok kita. Entah itu di keluarga, di komunitas, atau bahkan di lingkaran pertemanan Anda. Dinamika ini selalu ada. Benar juga ya, sering nggak sadar kita. Makanya mungkin pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Seberapa peka sih Anda sama dinamika kekuasaan dan pola kontribusi di dalam kelompok Anda sendiri? Terus langkah kecil apa ya yang kira-kira bisa Anda ambil, mungkin mulai besok gitu, buat dorong partisipasi yang lebih merata, atau mungkin buat nyuarain pandangan yang beda walaupun nggak populer
tapi dengan cara yang lebih konstruktif. Coba direnungkan.